Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sangkala. Hihihihihi. Pada tahun 1740, seorang arsitek bernama William Kent membangun properti 4 lantai di Jalan Berkeley nomor 50. Bangunan ini di tengah kota London dan seharusnya tidak memiliki kisah angker apapun. Tetapi nyatanya ini justru jadi salah satu bangunan paling horor di Inggris. Gedung ini entah siapa yang memulai digosipkan dihuni oleh makhluk yang rupa dan bentuknya aneh dan bahkan tidak terjelaskan. Tahun 1840, rumor tentang angkernya gedung ini itu didengar oleh seorang pemuda 20 tahun bernama Robert Warboy. Ia mengaku tidak percaya hantu dan karenanya gak pernah takut sama hantu. Kawan-kawannya menantang, "Warboy, kalau kamu memang tidak takut sama hantu, datanglah ke sana." Warboy yang sudah termakan oleh kepercayaan dirinya sendiri memutuskan untuk datang ke sana. Dia datang, dia meminta izin kepada pemilik gedung untuk menginap di lantai 2. Tentu saja ini tidak disetujui karena gedung itu sangat angker dan menurut pemilik bangunan memang ada sesuatu yang sangat berbahaya di lantai 2. Tetapi setelah tawar-menawar sangat panjang, akhirnya Warboy diizinkan untuk menginap. Pemilik rumah yang khawatir memutuskan untuk begadang di lantai 1 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari Warboy yang sedang ada di lantai 2. Dan benar saja kekhawatirannya. Tepat jam 12 malam terdengar letusan tembakan dari kamar tempat menginap Warboy. Ceder, ceder. Bergegas, pemilik rumah datang ke kamar di atas. Pintu terkunci, ia membukanya dengan kunci cadangan. Dan di sanalah ia menemukan Warboy duduk meringkuk di pojokan. Wajahnya pucat penuh ketakutan, badannya menggigil, dan pistolnya masih berasap. Ia menembak sesuatu, tetapi tidak pernah diketahui sebab Warboy sejak saat itu langsung lari dan tidak pernah diketahui lagi nasibnya. Tetapi dia jelas menembak sesuatu. Kasus ini didengar banyak orang yang menyebabkan gedung ini dianggap angker. Dan tidak ada orang yang mau menginap di lantai 2 sampai beberapa puluh tahun berikutnya. Tetapi pada suatu malam, sepasang pelaut dari HMS Penelope, Robert Martin dan Edward Blunden menghabiskan tengah malam mereka dengan mabuk-mabukan dan mencoba mencari penginapan gratis untuk mereka. Ya, sampailah mereka di rumah nomor 50 dan memutuskan menginap di sana. Sejak awal, Blunden merasa ada sesuatu yang ganjil di rumah itu. Gak tahu apa, tetapi itu adalah sesuatu yang ganjil. Dia berkali-kali memperingatkan kepada Martin, tetapi Martin tidak mau tahu. Dia hanya ingin tidur karena sudah terlalu mabuk. Keduanya tidur. Tetapi tak lama kemudian Blunden dibangunkan oleh suara berderit yang sangat aneh yang nampaknya mencoba membuka pintu dari luar. Ya, apapun makhluk itu, dia berhasil membuka pintu. Warnanya abu-abu dan berbentuk seperti cairan lengket dengan penuh tentakel yang merangkak di lantai. Merasa sangat ketakutan, ia membangunkan Martin yang sekejap dia langsung kaget juga melihat pemandangan itu. Nahasnya, Blunden yang sudah terlalu kuat diteror itu langsung berteriak dan mencoba lari. Yang entah bagaimana ceritanya, makhluk itu segera menyerang dan meringkus Blunden. Terjadi pergulatan hebat di situ yang membuat Martin hanya bisa melihat dan memberikan kesempatan dirinya untuk melarikan diri, untuk mencari pertolongan. Di luar gedung, Martin mendapatkan beberapa pertolongan diantaranya dari polisi dan orang-orang yang ada di sekitar. Tetapi ketika mereka semua naik ke lantai 2, mereka tidak menemukan jasad Blunden. Jasad Blunden pada akhirnya ditemukan, tetapi di lantai bawah dan dalam kondisi termutilasi. Jadi apa sebenarnya makhluk itu? Sekali lagi tidak pernah diketahui. Thomas Littleton, seorang bangsawan Inggris, merasa tertarik dengan kisah ini dan berusaha untuk membuktikan. Dia tidur di rumah nomor 50 dan ia keluar dengan kondisi baik-baik saja.
Tetapi ia keluar sambil membawa cerita bahwa ia mengaku memang di sana di pojokan kamar itu ada makhluk serupa cairan lengket bertentakel yang memang bergerak di sekitaran kamar itu. Dan makhluk itu bergerak selalu diiringi suara berdecit yang sangat aneh. Untung dalam kasus ini makhluk itu tidak menyerang. Jadi sebenarnya itu makhluk apa? Pertanyaannya adalah, kalau dia monster, maka selama ini dia makan apa? Kalau dia hantu, bagaimana ceritanya dia bisa membunuh manusia? Karena tidak jelas terkait dengan identitasnya, maka orang-orang London menyebut ini adalah Nameless Thing of Berkeley Square, sesuatu tanpa nama dari Jalan Berkeley. Ya, sekian saja ceritanya. Jangan dengar cerita ini malam-malam. Kalau mau dengar, ya siap-siap saja. Segala sesuatu bisa terjadi. Dan tentu saja ada begitu banyak misteri yang sampai sekarang belum kita pecahkan. Jadi jangan sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam cerita selanjutnya di Cerita Inspiratif Sengkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.